Nah, ini di sini ada sesuai dengan AUPB yang tadi Kang Bro jelaskan tuh. AUPB itu pasal 10, buka pasal 10. Ini kan itu pasal 5 itu hanya menjelaskan sesuai AUPB. Pasal 5 huruf C. Tapi kamu itu diterjemahkan di pasal 10. Pasal 5 huruf C AUPB. Ini ujian tesis nih. Disertasi ini. Di pasal 10. Oke. Kan? Asas-asas umum pemerintahan yang baik. AUPB itu sebenarnya itu kepastian hukum, kemanfaatan. Sekarang pertanyaan saya, tindakan Dirjen AU itu membuat kepastian nggak? Iya. Enggak lah, faktualnya malah tambah kacau kok. Tidak terlaksana kok. Faktualnya terus apa sekarang itu kemanfaatan. Kemanfaatan. Menilai. Jadi itu bicara, sebenarnya itu kan bicara teori Friadism Law, Ustadz Redek, nilai keadilan, kemanfaatan, kemudian kepastian, filosofi, sosiologis, dogmatik. Sekarang manfaat enggak dengan ini? Bisa kacau loh, ini organisasi stagnan loh, nggak bisa apa-apa loh, nggak bisa gerak, nggak bisa ini loh, jadi polisi tidur loh, vakum. Ya stagnan, nggak bisa gerak, nggak bisa apa-apa, saling ngunci, itu. Kemanfaatan, ketidakberpihakan. Nah, ketidakberpihakan, pertanyaan saya. Tadi hakim tanya itu. Ini Anda mengatakan ketidakberpihakan di mana? Saya jelaskan. Yang mulia, saya bilang itu. Berdasarkan Kongres Makassar, tanggal 31 sampai tanggal 1 Mei. Ya. Kemudian mengambil putusan ketum diangkat 1 Mei 2019 sampai dengan 1 Mei 2022. Ya. Sehingga 2 Mei itu sudah habis. Berdasarkan ketentuan pasal 12 ditetapkan tempatnya di Jawa Barat. Ya, betul. Kemudian yang mulia menyebutkan Bandung. Ya, bukan yang mulia. Jawa Barat itu tidak Bandung. Bebas. Jawa Barat itu bisa saja kalau mau tempatnya itu ditaruh di Depok, apa di ini masih Jawa Barat yang mulia. Sebenarnya tidak ada masalah. Tidak harus Bandung. Gitu. Siap. Nah, kemudian karena alasan salah satu calon itu ada di Jawa Barat, putra Jawa Barat, sehingga dikhawatirkan terjadi tidak benar, tidak didasarkan hukum. Walaupun itu dasarnya ketidaknetralan alasannya. Enggak, itu nggak benar. Itu namanya konstruksi berpikir liar. Oke, itu nah, paham. Terus apa? Kenapa Anda mengatakan tidak berpikir? Nah, dari situlah asal muasal itu di rembuk nasional karena si incumbent ingin memindah itu, alasan itu. Kemudian justru malah lebih diberi. Jadi mintanya itu, anggapannya ini mintanya 1, diberi itu 3. Minta 1 bonus bisa jelas. Ya, dia mintanya itu hanya memindah ini. Kenapa sampai rembuk nasional? Karena buntu mau memindah ini nggak bisa. Dipindah ke Bali, Bali nolak. Ya. Kemudian ini mau dipindah. Lah kalau rembuk nasional itu kemudian hanya untuk melegalisasi permintaan si salah satu incumbent yang salah satu calon juga, kemudian malah ditambah dengan dia sudah ngomong minta BSN. Oh iya. Saya sudah sampaikan BSN itu dibacalah di Wikimedia aja ada, di googling aja BSN itu siapa sih? BSN itu yang mulia itu lembaga non pemerintah sebenarnya, tapi lembaga ini diangkat oleh negara. Karena bertanggung jawab langsung pada presiden. Oke, pakai perpres berarti ya? Ya itu kayak BPH, kayak apa-apa yang itu, model kayak PATK, model gitu loh. Jadi nggak bisa diperintah-perintah oleh eksekutif, oleh siapa, Dirjen AU atau diperintah, nggak bisa yang mulia. Surat ini seakan-akan pemerintah, ini melebihi batas kewenangan, pasal 17 sama pasal 18. Itu yang mulia. Jadi nggak bisa BSN ini saya setuju yang mulia, pemungutan suara itu dengan electronic system, dengan apa namanya, e-voting saya setuju, tapi disiapkan dulu yang mulia. Sama dengan gini yang mulia, saya setuju anak saya itu misalkan mau naik motor, mau naik mobil, tapi harus berlatih dulu, harus punya SIM dulu yang mulia. Saya nggak senang kalau anak saya nggak bisa naik motor atau nggak bisa naik mobil. Saya senang anak saya bisa naik motor, naik mobil, tapi kan nggak boleh, kalau nggak kan bahaya yang mulia. Belum punya SIM, belum pernah latihan, bisa nabrak orang, bisa bahaya. Betul. Orang dia mahir tidak punya SIM aja bahaya yang mulia. Saya kan kayak kasih konstruksi berpikir begitu. Akhirnya yang mulia juga kayak kamu mandu-mandu. Oh iya. Itu.
Yang satu lagi saya bilang, yang mulia, yang tadi itu Permintaan yang kedua, yang ketiga ya. ya, terus BSSN, kemudian Yang satunya ketiga. lagi, Ya kan satu tempat, dua BSSN. Yang ketiga? yang ketiga itu apa ya tadi? Saya agak sedikit lupa ya. Apa? Masa bakti. Ya, perpanjangan. Yang ketiga itu perpanjangan yang mulia. Yang tadi sudah saya jelaskan di pasal 16 jelas ini. Itu diminta dari 100% keinginan incumbent itu menggunakan kekuasaan AHU. Dipenuhi. Iya, akhirnya yang mulia bilang, wah, nah berarti AHU ini menjadi kayak diperalat. Iya, saya udah bilang ini kayak diperalat, kayak dimanfaatkan. Karena terlalu dalam ikut campur, terlalu masuk. Oke. Gitu. Lanjut. Kecermatan. Kecamatan apa? Ya, di pasal asas umum pemerintahan AHU yang baik. Ya otomatis kan tidak cermat, bro. Sebagai pembina pengawas kok ada kayak gitu nggak? Ini terus tadi yang misalnya kecermatan. Yang mulia, saya ini mengajukan MKNW sejak saya masih ketua Pengwil. Oke. Sampai sekarang itu nggak disetujui. Padahal Pengwil lain disetujui. Enggak, karena apa? Si Kanwil saya itu mengatakan bahwa saya itu sudah dipecat oleh PP. Pertanyaan saya, dari mana dasar Kanwil? Padahal masa ini kan namanya negatif fiktif. Ngawur itu. Itu negatif fiktif. Artinya Kanwilnya sama kan sampai Kanwilnya panggil. Yang mulia boleh dipanggil, sediakan saksi kalau nggak perlu. Tapi kalau Kanwil nggak dipanggil, berarti keterangan dugaan saya ada intervensi itu benar. Kalau nggak benar ya harus dipanggil dong. Benar nggak? Kanwil ada dugaan intervensi sehingga ini. Saya bilang. Iya. Kanwil Jateng harus dihadirkan. Benar nggak? Kok kenapa suratnya? Padahal itu suratan permintaan dari Kanwil. Meminta kepada saya untuk mengirim anggota. Saya kirim anggota nih, mengajukan nama anggota. Nama anggota yang akan MKNW. Saya kirim di 3 orang. Nggak disetujui. Dasarnya apa? Itu namanya negatif fiktif. Kalau dalam hukum administratif pemerintahan, bro. Iya. Itu, bro. Lanjut. Makanya hati-hati kalau sama orang-orang yang agak sableng-sableng gitu. Lanjut. Di sini yang bagian E-nya, yang bagian E-nya untuk AUPB itu tidak menyalahgunakan kewenangan. Nah, pertanyaan saya, bro. Emang organisasi ini di bawah kewenangan AHU? Memang bisa Dirjen itu memperpanjang ketua partai misalkan? Ya bisa lah. Coba kalau berani perpanjang tuh PDI Bu Mega hentikan, lalu ngangkat orang atau Bambang Pacul atau siapapun lah, Pak Cahyo, Pak Hasto diperpanjang oleh dia. Berani ya? Diganti kali. Kalau enggak, yang sudah habis. Misalkan dulu yang apa? PDI siapa? Ya, yang enggak bukan, yang Demokrat kan. Dulu kan habis terus dianggapnya enggak sah itu. Terus diperpanjang sama dia, dia diangkat lagi. Sama dia, atau siapa ya, yang partai mana yang ini? Berani nggak? Jangan hanya kayak kita lah, orang desa, orang nggak punya kekuatan ini. Nah, saya kan hanya makanya saya bayar pengacara nggak kuat, bro. Saya pengacarain sendiri nggak kuat sih, nggak. Saya ditanya, bro, sebenarnya nggak pakai prinsipal, saudara kan prinsipal nggak pakai ini, enggak ya mulia. Saya kan biar saya memberi pembelajaran aja. Saya kan nggak punya duit untuk bayar pengacara. Bayar pengacara mahal yang mulia. Bisa 100-200 juta. Pakai dolar lagi. Bisa nanti saya harus ngasih success fee sampai 500 juta lah. Uang dari mana yang mulia? Iya. Untuk beli tiket pesawat aja ini saya itu dibeliin. Nah, ini langsung bayarin.